Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabidasta'inu ala umuddin wadin. Salatu wassalamu ala asrofi anbiya'i musalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih kepada panitia webinar yang telah mempersilahkan saya untuk membuat sebuah video, yaitu tentang literatur review tentang efektivitas pijat kaki terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi. Nah, di sini ini saya akan sedikit menjelaskan literatur review dari berbagai jurnal tentang judul tersebut. Nah, marilah kita lihat dengan PPT-nya. Nah, di sini efektivitas terapi refleksi pijat kaki terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi. Nah, di sini ini Nah, di sini kita bisa tahu hipertensi itu penyakit silent killer atau penyakit yang apa namanya itu ya, yang jadi dibawa jadi seperti halnya tidak terlihat tapi itu mematikan sehingga disebut silent killer, membunuh tapi senyap gitu. Nah, maka dari itu kenapa disebut silent killer sih? Karena hipertensi ini jarang sekali diketahui atau kadang-kadang masyarakat itu tidak peduli apa itu hipertensi. Seperti yang kita tahu bahwa hipertensi itu peningkatan darah tinggi yang di atas normal. Di atas normal itu sekitar 140 ke atas. Nah, maka dari itu masyarakat itu hanya acuh tak acuh gitu dengan hanya penyakit silent killer ini atau penyakit hipertensi ini. Karena jika sudah parah dan komplikasi, baru masyarakat itu ke tenaga kesehatan. Padahal lebih baik preventif daripada kuratif itu tersendiri ya. Sehingga penyakit ini tinggi gitu. Di berbagai negara sekalipun. Di Amerika Serikat pun pada tahun 2016 sebanyak 26,8% atau 7,5 juta jiwa. Bayangkan ya, Amerika itu. Di Cina 45,1% atau 55,3 juta jiwa. Dan di Indonesia 25,8%. Tinggi sekali angka hipertensi ini. Ini baru hipertensi, belum meninggalkan komplikasi ini. Ini kenapa? Ini itu masyarakat jarang sekali menerima hipertensi. Karena hipertensi itu apa? Mereka hanya pusing segalanya kayak gitu. Padahal hipertensi ini cetus dari penyakit-penyakit lainnya. Stroke, seperti gagal ginjal atau yang lainnya. Sehingga hipertensi ini seolah-olah diabaikan oleh masyarakat itu. Nah, hipertensi ini dibagi dua. Ada hipertensi primer, ada hipertensi sekunder. Berarti hipertensi primer ini tidak ada faktor pencetusnya gitu. Sehingga dia menyebabkan hipertensi aja tersebut. Dari terjadinya hipertensi gitu, primer ini. Dan sekunder ini ada faktor pencetusnya, yaitu contoh dengan gagal ginjal. Gagal ginjal ini bisa menyebabkan hipertensi. Itu disebut penyakit hipertensi sekunder. Ataupun cuci darah gitu bisa menyebabkan hipertensi, itu namanya hipertensi sekunder, ada komplikasinya. Nah, sehingga kita itu harus menjadi mencegahnya itu dengan cara pencegahan hipertensi tersebut gitu. Nah, tersebut dan komplikasinya untuk meminimalisasi komplikasi tadi seperti ginjal, gagal ginjal, terus stroke yang paling sering itu ataupun yang lainnya. Sehingga ini itu harus dicegah dulu gitu sebelum terjadinya komplikasi. Pencegahan ini bisa dilakukan dengan gaya hidup sehat ataupun yang lainnya. Ataupun dengan kuratifnya, pengobatannya itu ada terapi farmakologi dan terapi non farmakologi. Terapi farmakologi ini banyak sekali dengan obat-obat anti hipertensi. Ya, banyak sekali dapat obat dengan pengobatan sesuai dengan hipertensinya itu tinggi apa ataupun bagaimana. Jadi untuk mengurangi obat-obatan dan untuk non farmakologi ini itu banyak sekali gitu. Non farmakologi ada dengan hidroterapi, ada dengan otot progresif, ada yang lainnya, dan salah satunya yang saya pilih yaitu terapi pijat kaki. Nah, terapi pijat kaki ini ternyata cukup efektif untuk menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi itu tersendiri ya. Kita next. Ya, bahan dan metodenya. Bagaimana sih bahan dan metodenya itu? Nah, saya itu menggunakan literatur review. Apa itu literatur review? Itu kumpulan-kumpulan jurnal dan dianalisis. Beda dengan systematical review, ini itu lebih ke literatur review itu sendiri. Nah, ini saya mengumpulkan beberapa jurnal dengan sesuai kriteria inklusi dan eksklusinya.
pada kriteria inklusi, artikel terbitan tahun 2015 sampai 2020. Jadi kita itu mengambil hanya dari 2015 sampai 2020. Selanjutnya berbahasa Indonesia. Jadi bahasanya itu bahasa Indonesia saja yang diambilnya. Dan subjeknya pada manusia dan desain penelitian primer. Jadi ini tuh saya tidak mengambil dari sistematika review, tidak mengambil dari literatur review. Pure ini dari jurnal penelitian. Nah, bagaimana sih kriteria eksklusinya? Kriteria eksklusinya yang tidak tersedia full text. Jadi saya mendapatkan tidak tersedia full textnya bagaimana ini? Itu tidak termasuk kriteria eksklusi. Dan yang selanjutnya duplikasi artikel. Jadi dari dua search engine saya memilih dua search engine, yaitu tentang yang pertama Google Scholar dan satu lagi Portal Garuda, sehingga saya memilih salah satunya saja gitu untuk digunakan yaitu tersebut. Jadi jurnal sama itu hanya satu yang dipakai. Nah ini dengan analisanya itu saya mendapatkan dari Google Scholar 1.190 artikel, Portal Garuda 20 artikel, sehingga dari jumlahnya itu sekitar 1.210 artikel. Nah, dan yang relevan dengan tujuannya ada 30 artikel, yang tidak sesuai ada 1.180. Ya, sesuai jurnal kriteria inklusi yang tadi itu ada 8 artikel, dan eksklusi itu ada 22 artikel, sehingga saya mengambil analisa 8 artikel saja. Jadi 8 artikel ini saya analisa, dan saya bagaimana sih hasilnya itu tentang efektivitas pijat kaki terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi. Next. Nah, hasil dan pembahasan. Nah, di sini itu ada hasil dan pembahasan itu tersendiri ya. Untuk hasilnya, nah hasil analisa ini itu menunjukkan bahwa pijat ini efektif gitu untuk apa namanya sebagai menurunkan hipertensi. Karena kenapa? Karena ini itu pijat kaki itu dapat meraksa pengeluaran hormon secara fisiologis, dan pijat kaki mempunyai pengaruh secara langsung ke elastisitas dinding arteri ataupun dinding pembuluh darah gitu. Sehingga terapi pijat ini karena terjadi elastisitas yaitu sehingga ini itu tekanan darah itu membuka, sehingga tidak terjadi tekanan-tekanannya lagi karena elastis gitu. Nah, pada ini sehingga mudah gitu untuk keluar masuknya, tidak ada tekanan yang tinggi ataupun tekanan yang rendah. Dengan pijat kaki ini itu mengeluarkan itu. Nah, ini ada juga penelitian tentang Agus pada 2018 dan Rindang 2015. Dia juga keduanya itu menunjukkan dengan pijat kaki ini p-value-nya itu 0,00. Nah, apa sih maksudnya 0,00 ini? Dengan p-value 0,00 yang berbanding dengan alfa 0,05, sehingga ini itu HO ditolak dan H diterima gitu. Sehingga ini itu terjadi efektif gitu untuk apa namanya itu pijat kaki ini efektif terhadap pijat terhadap hipertensi ini tersebut gitu. Karena yang tadi elastisitas dinding ini dengan teknik tadi menyebabkan hormon morfin endogen meningkatkan hormon morfin endogen seperti endorfin, enkaphalin, dan juga dinorfin, sekaligus menurunkan kadar hormon stres, kortisol. Karena ternyata dengan stres itu hipertensi, dengan lakukannya ini pijat kaki ini sehingga menurunkan hormon stres itu tersebut gitu, sehingga menurunkan angka hipertensinya. Dan selanjutnya ada juga The Heart-to-Take 2017 dan 2015. Pijat refleksi ini ternyata merangsang sistem saraf simpatis yang mengalami penurunan aktivis, sehingga mengakibatkan penurunan tekanan darah gitu. Nah, jadi Heart-to-Take 2014 dan 2015 ini pijat refleksi ini melancarkan gitu peredaran darah sesuai gitu, karena melancarkan aliran darah, jadi elastis, terus tadi juga adanya meningkatkan hormon morfin endogen, ada juga seperti itu gitu. Hingga ini itu melancarkan gitu aliran darah, yang meningkat sirkulasi dalam mau nutrisi. Jadi nutrisi itu mudah masuknya, oksigen mudah masuknya karena lancar gitu, sehingga menurunlah angka hipertensi ini. Nah, ada juga gitu jurnal dengan Farida 2016 dengan 2017, bagaimana sih metodenya itu dan bagaimana sih durasinya itu kan kita belum tahu ya. Nah, metodenya itu pijat refleksi ini dilakukan 3 kali seminggu dengan jedanya itu 2 hari gitu. Dipijat selama 30 menit. Jadi kalau sekarang seminggu itu hari Senin dipijatnya, nah ada jedanya 2 hari, berarti hari Rabu. Nah, jedanya lagi 2 hari, berarti hari Sabtu. Nah itu seminggu itu 3 kali gitu. Farida dan Desi dan Catif mengatakan bahwa durasi ini seminggu 3 kali gitu.
Nah, bagaimana sih tekniknya itu? Tekniknya itu dengan dipijat selama 30 menit dengan merabat ibu jari, dirambat, merambat, itu diurut, memutar tangan kaki lah. Kadang kita melihat kaki, ke kaki, yang satu titik ditekan, si kakinya itu, si ekstremitas itu, terus ditahan kakinya itu kan. Nah, pijat-pijat seperti itu dengan durasi sekian dapat menentukan itulah teknik dengan terapi pijat kaki ini. Akan tetapi berbeda gitu dengan Retno 2019 jurnal ini. Selama Retno itu tidak seminggu 3 kali, tapi selama 3 kali selama seminggu full. Tadi kan hanya seminggu 3 kali, tapi ini seminggu full. Dan ditambahkan ini itu dengan untuk ini itu ada minyak lavender gitu untuk sebagai pelicin pada kakinya itu, sehingga ini itu mempermudah menurut Retno itu. Tapi hasilnya pun sama dengan PVO 0,00, ini itu efektif gitu. Hanya perbedaannya itu dari teknik dan dari waktunya, durasinya itu tersebut. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan hasil jurnal dapat menyebut bahwa terapi pijat ini sangat efektif, sangat efektif untuk melancarkan aliran darah, sehingga untuk menurunkan tekanan darah gitu kepada pasien ini. Selain untuk tekanan darah, tentu menurunkan stres psikologis. Ternyata dapat psikologis dengan tadi menurunkan hormon stres dan sehingga ketika hormon stres menurun terjadinya relaksasi gitu. Pasien hipertensi, terapi ini juga direkomendasikan untuk yang terkena penyakit hipertensi. Nah, sehingga apalagi ini dengan keperawatan bencana mudah sekali, gampang sekali untuk menurunkan hipertensi itu dengan pijat kaki lah. Lebih mudah, ekonomis, tidak membutuhkan alat yang mahal, semua orang bisa, baik si kaya atau si miskin. Dan ini itu juga efektif gitu terhadap penurunan tekanan darah. Apalagi di dalam suatu bencana ataupun yang lain, mau bencana atau tidak, ini sangat murah sekali dan sangat efektif juga efisien tersendiri. Mungkin saya segitu menjelaskan tentang tentang efektivitas pijat kaki terhadap penurunan hipertensi itu tersendiri. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya kawan-kawan sekalian. Semoga ilmu ini bermanfaat. Semoga ini itu bisa dilanjutkan kembali. Apakah dengan pijat lavender ini baik ataupun dengan pijat-pijat sama dengan media-media yang bagus atau dengan durasi-durasi yang ditambah, mungkin saya tidak tahu gitu. Karena saya hanya menganalisa ini. Mungkin kawan-kawan selanjutnya itu bisa melakukan penelitian primer tentang pijat kaki dengan lavender ataupun dengan yang lainnya ataupun durasinya seperti itu. Ini bisa menjadikan suatu acuan atau suatu evidence based test gitu terhadap penelitian selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.